Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini, Senin 19 September 2022. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya sabda Tuhan boleh menjadikan berkat bagi kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar atau menyaksikan sebuah tagline iklan yang berbunyi demikian. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Begitu ya iklannya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia seringkali lebih memperhatikan penampilan di dalam hidupnya daripada hati atau perbuatan. Seringkali manusia lebih mengutamakan penampilan daripada perkataan atau kelakuannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus bertindak. Dalam kisah bacaan kita pada hari ini, Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari seseorang pengganti Raja Saul, di mana Raja Saul ini orang yang dipilih Allah juga, tetapi karena ketidaktaatannya maka Tuhan menolaknya dan akan menggantinya dengan seseorang sebagai raja di Israel. Nah, Nabi Samuel diutus kepada seorang yang bernama Isai. Salah satu anaknya akan menjadi pengganti dari Saul. Nah, ketika Nabi Samuel ini melihat anak Isai yang pertama yang bernama Eliab ini, sungguh Samuel sangat terkesan. Perawakannya begitu gagah, tinggi, penampilannya cakap dan menarik. Ketika Samuel melihat hal ini dan berkata di dalam hatinya, sungguh ini adalah pilihan Tuhan. Tetapi di luar dugaan, justru Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hatinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa ternyata tidak semua yang dilihat menarik oleh mata itu baik. Kita juga belajar bahwa kita juga harus melihat hati. Namun di dalam realitas kehidupan kita, manusia memang cenderung melihat apa yang tampak di depan mata. Banyak contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lebih menghargai ketika seseorang itu berpenampilan menarik, berpenampilan yang baik, sehingga ia lebih dihargai daripada seseorang yang berpenampilan compang-camping atau berpakaian yang buruk. Itu sudah menjadi realitas di dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan pelayanan kita.
Kita lebih menghargai orang yang memiliki kedudukan, orang yang punya harta, orang yang punya mobil dan sebagainya. Dan kita lebih mengesampingkan orang-orang yang terpinggirkan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini biarlah mengajar kita untuk melihat hati, tidak hanya sekedar penampilan luar saja. Pepatah Jawa mengatakan, ajining rogo ono ing busono, ajining diri ono ing lati. Harga diri badan terletak pada apa yang dikenakannya. Perhiasan, baju yang mewah dan sebagainya. Tetapi harga diri seseorang terletak pada perkataan dan perbuatannya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak sekedar melihat apa yang di depan mata, tetapi juga melihat hati. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk memandang sesama kami, tidak hanya dari penampilan luarnya, tetapi terlebih penting adalah melihat hatinya. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami, untuk kami dimampukan menilai seseorang dari hatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah kita menilai seseorang dari luarnya saja, tetapi kita juga menilai dari hatinya. Tuhan memberkati. Shalom.